Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Tujuan kami di sini yaitu ingin mempresentasikan sebuah tugas sosiologi dengan tema cabang-cabang sosiologi. Untuk di sini sebelum kita memulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfa Yasa. Di sini saya sebagai moderator beserta pemateri, dan di sebelah saya Putri Angelina sebagai motulen dan pemateri. Saya Destia Julianti sebagai pemateri 1. Saya Baran Ardiansyah sebagai pemateri 2. Saya Ika Fajarul di materi ketiga. Oke, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang peta konsep. Peta konsep yang kami buat itu tentang sosiologi berdasarkan cabang ilmu, sosiologi berdasarkan sosiologi manusia, sosiologi berdasarkan ruang lingkup. Cabang-cabang sosiologi berdasarkan cabang ilmu. Berdasarkan cabang ilmu yaitu sosiologi pendidikan, hubungan pendidikan dengan masyarakat, seperti halnya guru yang mengajar muridnya di dalam kelas di suatu sekolah. Sosiologi agama, peran agama dalam masyarakat, tentang penyebaran agama, atau bisa juga dengan masyarakat yang setiap harinya mengerjakan ibadah. Sosiologi hukum, keterkaitan hukum dan masyarakat. Sosiologi keluarga, interaksi dalam keluarga dan masyarakat, seperti halnya anak yang berinteraksi dengan orang tuanya untuk menjalankan hari-hari, atau bisa juga berinteraksi dengan masyarakat seperti bergotong royong. Dan yang kemudian sosiologi industri, hubungan masyarakat dengan perindustrian atau pekerjaan. Sosiologi pembangunan, pola-pola pembangunan sosial. Sosiologi politik, hubungan fenomena sosial dan politik. Sosiologi pedesaan, membahas tentang kehidupan di desa, tentang seperti contohnya membahas tentang petani, tentang nelayan, dan yang lainnya. Sosiologi perkotaan, membahas tentang masyarakat perkotaan atau interaksi antara manusia di kota. Dan yang terakhir, sosiologi kesehatan, yaitu interaksi antara masyarakat dengan lembaga kesehatan. Dan yang kedua, berdasarkan ruang lingkup. Sosiologi umum, mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam hubungan dengan masyarakat. Sosiologi khusus mempelajari berbagai sektor kehidupan bermasyarakat dari segi kehidupan tertentu, contohnya politik, pendidikan, industri. Berikut beberapa contoh. 1. Sosiologi pembangunan, membahas masyarakat di dalam pembangunan. 2. Sosiologi industri, membahas masyarakat dalam dunia industri. 3. Sosiologi politik, membahas masyarakat dalam hubungannya dengan politik. Sosiologi hukum, membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam sekitarnya dengan umum yang berlaku. Yang keempat, sosiologi pedesaan, membahas masyarakat di perdesaan. Dan yang kelima, sosial perkotaan, membahas masyarakat di kota-kota. Dan yang keenam, sosiologi pendidikan, membahas hubungan berjalan kemasyarakatan dengan pendidikan. Dan di sini yang ketiga ada berdasarkan sosiologi manusia. Yang pertama, kriminologi, berhubungan mengkaji tindak kriminal, penyebabnya dan usaha pencegahannya. Dan yang kedua, demografi, berhubungan mempelajari bentuk, komposisi, dan persebaran penduduk. Dan yang ketiga, ekologi manusia, berhubungan mempelajari struktur lingkungan, perkampungan, dan pertumbuhan penduduk. Yang keempat, ekologi politik, yang berhubungan dengan cara memperoleh dan menggunakan kekuasaan dalam suatu sistem politik. Yang kelima, psikologi sosial, berhubungan mempelajari tingkah laku sosial, individu, dan kelompok. Yang keenam, sosiologi linguistik, berhubungan mempelajari cara manusia menggunakan bahasa dalam masyarakat. Yang ketujuh, sosiologi pendidikan, yang berhubungan mempelajari pemahaman peran lembaga pendidikan dan sosialisasi budaya. Yang kedelapan, sosiologi pengetahuan, mempelajari mitos, ideologi, dan pandangan hidup. Yang kesembilan, sosiologi hukum, berhubungan mempelajari aturan, hukum, tradisi, budaya, dan pengaruhnya di masyarakat. Yang 10, sosiologi metri, berhubungan menganalisis hubungan antara anggota kelompok sosial. Yang ke-11, sosiologi perkotaan, berhubungan mempelajari hubungan ras, etnis, dan
perencanaan kota. Dan yang ke-11 sosiologi perkotaan. Berhubungan mempelajari hubungan ras, etnis, dan perencanaan kota. Contoh kasus 1. Sosiologi pendidikan. Contoh kasusnya adalah banyak anak berhenti sekolah karena biaya. 2. Sosiologi agama. Contoh kasusnya adalah perbedaan agama bisa bikin konflik, tetapi bisa damai lewat dialog. 3. Sosiologi hukum. Contoh kasusnya adalah kasus bullying yang diselesaikan dengan aturan hukum. 4. Sosiologi keluarga. Contoh kasusnya adalah penceraian orang tua bikin anak sedih atau terganggu. 5. Sosiologi industri. Contoh kasusnya adalah pekerjaan pabrik demo minta gaji sesuai aturan. 6. Sosiologi pembangunan. Contohnya adalah jalan tol dibangun, ada yang setuju, ada yang menolak. 7. Sosiologi politik. Contohnya adalah pemilu kadang ada politik uang. 8. Sosiologi pedesaan. Banyak anak muda desa pindah ke kota. 9. Sosiologi perkotaan. Kota besar sering macet. 10. Sosiologi kesehatan. Contohnya adalah saat COVID-19 orang belajar jaga kesehatan. Simpulan 1. Sosiologi mempelajari hubungan manusia dalam masyarakat. 2. Berdasarkan cabang ilmu sosiologi terbagi ke bidang tertentu seperti pendidikan, agama, hukum, keluarga, industri, pembangunan, politik, pendesaan, perkotaan, dan kesehatan. 3. Berdasarkan ruang lingkup sosiologi dibagi menjadi 2. Sosiologi umum, tingkat lingkup manusia secara umum. Sosiologi khusus, sektor tertentu, politik, pendidikan, hukum, pembangunan, dan lain-lain. 4. Berdasarkan sosiologi manusia terdapat cabang yang lebih detail, misalnya kriminologi, demokrasi, ekologi manusia, psikologi, sosial, sosiolingguistis, sosiometris, dan lain-lain. 5. Semua cabang dan ruang lingkup ini menunjukkan bahwa sosiologi sangat luas dan penting untuk memahami masalah sosial, interaksi, serta solusi dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi membantu kita memahami perilaku manusia, hubungan sosial, serta masalah-masalah dalam masyarakat dari berbagai bidang kehidupan. Dan untuk daftar pustaka yang saya dapat yaitu dari sumber Google, dan yang kedua dari buku pendamping. Mungkin saya akan menunjukkan poster yang sudah kami buat. Ini adalah poster yang kami buat tentang cabang-cabang sosiologi. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.